Hai, selamat datang di channelnya Sylvia Lim. Hai, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dan semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin tentang 3 aplikasi yang aku pakai untuk konsultasi secara online dengan dokter. Di sini aku bakal sebutin plus minusnya. Terus aplikasi ini bisa kalian pakai waktu kalian lagi krisis keuangan, tapi ada anggota keluarga kalian yang lagi sakit gitu ya. Misalnya lagi tanggal tua, belum gajian gitu kan. Kenapa aku saranin? Karena pertama dia tuh biayanya nggak mahal, terus pembayarannya tuh gampang, lalu resep obatnya tuh gampang dicari di apotek-apotek ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton video ini jangan pakai di skip ya, biar kalian tuh nggak setengah-setengah informasi yang didapatnya. Oke? Jangan lupa klik like-nya, terus tombol subscribe-nya, dan nyalain loncengnya. Oke, jadi aplikasi pertama yang dulu aku pakai itu adalah aplikasi Halodoc. Jadi dulu anakku kan pernah diare, aku pernah bikin videonya. Jadi anakku diare, langsung ku bawa ke dokter anak. Udah dikasih obat, minum selama seminggu, tapi nggak kunjung sembuh gitu kan. Akhirnya aku coba-coba konsultasi di Halodoc. Waktu itu posisinya aku member baru, jadi gratis konsultasinya. Habis itu setelah anakku pakai aplikasi itu, beli obatnya, dan ternyata cocok, akhirnya anak aku sembuh gitu ya. Nah, di aplikasi Halodoc kalian tuh bisa bayar pakai transfer, kartu kredit, bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja. Terus kalian juga bisa isi saldo di Halodocnya. Caranya gimana? Aku nggak tahu karena aku nggak pernah melakukan pembayaran di Halodoc ya, karena aku gratis dulu. Terus saran aku, kalau kalian mau beli resep obat yang dari aplikasi Halodoc, lebih baik kalau bisa langsung dari aplikasinya gitu, kayak langsung pesan dari situ. Kenapa? Karena waktu itu anakku kan ada di resepin antibiotik, tapi dari aplikasi Halodocnya tuh nggak sampai di tempat aku, jadi nggak bisa beli dari rumah tuh nggak bisa beli. Jadi mau nggak mau akhirnya aku screenshot resep obatnya, jadi aku beli di apotek gitu ya. Dan dari apoteknya tuh nggak bisa ngasih antibiotik. Nah itu minusnya, jadi nggak bisa kasih antibiotik kalau kita beli kayak gitu, walaupun udah ada resep obatnya. Tapi dari apoteknya tuh bilang nggak bisa, harus dari Gojek yang belinya gitu, biasanya sih kayak gitu katanya. Dan menurut aku pakainya oke-oke aja ya. Jadi kalau kalian mau pakai silakan, karena menurut aku respon dari dokternya itu juga cepat, terus dia nggak bertele-tele, dijelasin secara detail dan ramah. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua, itu adalah aplikasi Klik Dokter. Baru beberapa hari kemarin aku download ya. Jadi kalau Klik Dokter ini enaknya pembayarannya tuh banyak, bisa pakai OVO, GoPay, ShopeePay, terus bisa pakai Dana, bisa transfer dari bank gitu. Karena aku pakainya ShopeePay, jadi ini tuh lebih memudahkan buat aku gitu ya. Terus itu ada customer care-nya. Jadi waktu kalian daftar gitu kan, ada disuruh masukin nomor HP kan. Nah nanti customer care-nya itu bakal WA kalian melalui nomor HP yang kalian daftarin. Itu bagusnya menurut aku. Minusnya dari aplikasi Klik Dokter ini adalah waktu kalian chat mau konsultasi kan bayar dulu nih. Kan aku bayarnya pakai ShopeePay kan, keluarnya barcode. Jadi aku screenshot, lalu aku bayar pakai ShopeePay. Aku bayarnya pakai scan. Kalian tinggal buka galeri kalian yang tadi screenshot, nanti dia otomatis udah terbayarkan. Habis itu nanti kan kita masuk lagi nih ke aplikasi Klik Dokternya kan. Terus nanti tinggal klik chat dokter gitu. Pas di klik, ternyata dokternya tuh lagi sibuk gitu. Jadi disuruh tunggu beberapa menit dan ternyata masih sibuk. Akhirnya saldo kita dibalikin dalam bentuk voucher. Dia tulisnya kode promo gitu. Nah minusnya menurut aku kenapa nggak tulis dari awal aja kalau dokter ini tuh lagi sibuk. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot bayar uang, terus ternyata lagi sibuk disuruh tunggu, ternyata masih sibuk gitu. Itu pertama yang menurut aku itu ribet, jadinya lelet gitu. Iya nggak sih menurut kalian gitu kan? Kalau sibuk harusnya tulis aja statusnya sibuk, jadi kita bisa langsung cari dokter yang nggak sibuk yang lain gitu menurut aku. Terus kedua minusnya itu, misalnya aku konsultasi sama dokter si A nih 25.000 gitu kan. Terus karena udah dibalikin dalam bentuk voucher gitu, kode promo, aku mau konsultasi dengan dokter yang lebih murah nih, misalnya 20.000 gitu kan. Aku pakailah kode promo ini, aku masukin. Habis itu masih sibuk kan, ya udah akhirnya balik lagi nih uangnya dalam bentuk voucher. Tapi baliknya cuma 20.000, padahal voucher kita pertama 25.000 ya kan. Baliknya 20.000 aja gitu. Aku masih kayak oh oke. Habis itu aku coba konsultasi ke dokter yang lain lagi nih, coba-coba lagi kan.
dokter yang lain nih harganya 25.000 gitu kan. Aku coba nggak bisa gitu, karena yang balik cuma 20.000 vouchernya. Terus 5.000 aku kemana gitu kan. Terus mau tambahin 5.000-nya lagi, kita bayar lagi gitu. Jadi kayak 5.000 aku kemana yang tadi, terus aku harus nambah lagi 5.000. Itu menurut aku nggak enak banget di situnya, benar-benar nggak enak banget. Udah ribet, lelet gitu, terus kayak merasa uang aku kayak hilang gitu modelnya. Tapi untungnya di customer care-nya itu kita bisa komplain dan minta refund uang kita. Jadi karena aku merasa aplikasi ini ribet gitu, aku ngomong ke customer care-nya, jadi aku minta refund aja bisa nggak gitu, kan aku coba tanya, ternyata bisa. Nah, akhirnya direfund ke ShopeePay aku. Untungnya bisa direfund dan untungnya dia ada customer care-nya. Jadi itu plus sama minus dari aplikasi Klik Dokternya. Oke, yang ketiga itu adalah aplikasi Halo Dokter. Nah, aplikasi ini aku pakai, jadi aku konsultasi, dia jauh lebih mahal untuk konsultasi dari aplikasi Klik Dokter ya. Kalau Klik Dokter itu murah, sekitar 25.000 sampai 30.000. Dan ini aku pakai Halodoc itu konsultasinya 45.000 ya. Jadi aku bayar, enaknya itu dia itu pembayarannya juga banyak, juga termasuk lengkap. Jadi dia ada GoPay, OVO, ShopeePay, transfer kartu kredit gitu ya. Dan aku kan pakainya ShopeePay. Nah, kalau pakai Halo Dokter tuh lebih gampang daripada Klik Dokter. Jadi kita nggak perlu susah-susah masuk ke keluar masuk gitu. Jadi misalnya aku bayarnya pakai ShopeePay nih, gitu kan, pakai ShopeePay, nanti dia otomatis dialihkan ke aplikasi Shopee. Jadi kalian harus punya aplikasi Shopee dulu kalau mau bayar pakai Shopee. Jadi langsung otomatis masuk. Jadi kita nggak perlu keluar dari aplikasi ini masuk ke Shopee gitu. Dia otomatis langsung tersambung ke Shopee. Terus kita bayar otomatis langsung masuk lagi, balik lagi ke aplikasi Halo Dokternya gitu kan. Habis itu chatnya juga gampang. Respon dokternya tuh cepat. Jadi karena dokternya benar-benar layanin kita aja gitu, layanin aku sendiri aja. Jadi responnya itu cepat ya, cepat. Terus aku konsultasinya tuh mau 1 jam gitu ya. Habis itu dia tuh jawabnya itu detail gitu. Jadi kita tanya apa, dia jawabnya detail, isinya tuh jelas gitu, enggak bertele-tele. Terus bahasa yang dipakai tuh gampang banget gitu. Jadi waktu itu aku konsultasi dan diresepin obat, dan obatnya itu juga nggak mahal gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai aplikasi Halo Dokter, aku saranin banget karena aku merasa puas banget pakai aplikasi Halo Dokter gitu. Kalian bisa coba sendiri dan kalian buktiin sendiri dari 3 aplikasi ini yang mana yang paling kalian suka gitu. Jadi ada 2 aplikasi yang paling aku saranin, itu adalah Halo Dokter dan Halodoc. Nah, berhubung Halodoc itu minusnya dia nggak bisa bayar pakai ShopeePay gitu. Jadi aku pakainya Halo Dokter. Oke, segini aja dulu video dari aku. Gimana? Aku harap semoga video ini bermanfaat dan ngebantu teman-teman. Dan aku berharap kalau ada yang lagi sakit, kalian bisa lekas sembuh. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye-bye!